Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku Mokacino YT Channel. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya, dan yang pasti selalu diberikan kesehatan ya kawan-kawan ya. Oke, saya bahas kembali ini part terakhir mengenai tentang alat pirolisis ataupun alat pengolahan limbah plastik maupun oli bekas menjadi solar dan bensin. Dari part-part sebelumnya saya sudah menampilkan step by step atau proses demi proses, dan inilah hasil akhirnya ya sahabat-sahabat Mokacino YT Channel. Inilah alat sesungguhnya ini untuk mengolah limbah plastik menjadi BBM jenis solar dan bensin, dan bensinnya itu berjenis premium ya sahabat-sahabat Mokacino YT Channel. Ini seperti inilah alatnya, dan bagaimana Bang prosesnya? Nah, prosesnya ini nanti di sini. Di sini ini merupakan reaktor pembakaran atau reaktor pengolahan bahan mentah menjadi minyak mentah maupun minyak nafta ya kawan-kawan. Di sinilah ini di sini tempat untuk melakukan proses yaitu proses pengolahan awal plastik menjadi minyak mentah. Setelah plastik menjadi minyak mentah, di mana keluarnya? Keluarnya tentunya di sini ya kawan-kawan ya. Dari filter kecil ini, tabung-tabung kecil inilah nanti yang akan menjadi minyak mentah. Dan di sini pula yang sisa-sisa minyak yang sudah mencair maupun asap yang sudah mencair dan menjadi minyak mentah. Minyak mentah itu sendiri jenisnya jenis nafta ya kawan-kawan ya. Namanya nafta. Dan bagaimana Bang proses selanjutnya? Proses selanjutnya setelah minyak itu keluar semua atau minyak mentahnya sudah terproses dari bahan mentah, barulah yang kedua itu prosesnya di sini. Prosesnya namanya fraksinasi suhu. Maksudnya di tabung refinery. Ini namanya tabung refinery. Oke ya kawan-kawan ya. Nah, inilah berapa waktu yang dibutuhkan untuk pengolahan minyak mentah tersebut Bang? Itu satu pertanyaan yang bagus itu kawan-kawan ya. Untuk waktu yang dibutuhkan itu biasanya dari pengolahan minyak mentah menjadi minyak siap pakai itu adalah efisiensi atau keefektifan waktu itu selama durasi 2 jam. Nah, di sini nanti ini loh. Nah, ini nanti di sini ada ini kenapa itu kok lubang? Nah, ini nanti tempatnya meteran suhu. Dan kita bisa kontrol di situ. Kontrol kenapa kok harus ada meteran? Ya, karena apa? Kalau suhunya tidak tepat atau tidak pas, nanti akan terlalu berlebih kadar asamnya gitu. Dan nanti inilah penampakan dari samping inilah ini nanti tempat untuk pembakarannya atau kompor masuknya di sini ya. Nah, ini untuk reaktor refinery, tabung refinery di sini. Dan yang ini tempat meletakkan kompor untuk proses yang namanya proses pembakaran bahan mentah menjadi minyak mentah atau minyak nafta ya kawan. Loh kok itu kok kenapa ada kerannya ya Pak atau Mas? Kenapa ada kerannya? Karena ini keran untuk ngontrol. Jadi setelah dimasak di sini di reaktor utama, proses penguapan terjadi dan ini kerannya harus dibuka ya kawan-kawan ya. Kenapa itu kok tabungnya ada 3 ya Pak ya? Karena yang satu itu safety control, ini yang namanya safety control. Safety control ini tersebut ini fungsinya apa? Untuk menanggulangi apa yang namanya trouble pada mesin. Katakanlah minyak tidak mau keluar ataupun kenapa kok nggak keluar lah, itu pasti terjadi trouble pada mesin, entah itu mampet ataupun mana di mana instalasinya ya. Inilah kontrolnya agar
diketahui gitu. Dan itu kok ada satu pipa lagi naik ke atas, kenapa itu ya Pak ya? Nah, ini yang dinamakan knalpot asam. Jadi nanti ini asam itu panjang ke atas untuk membuang gas asam. Jadi dari proses proses dari minyak mentah menjadi minyak matang atau BBM jenis solar dan bensin itu harus kadar asamnya itu harus serendah mungkin. Jadi kalau masih terlalu tinggi itu tidak bisa dipakai ataupun kurang baik gitu. Oke ya kawan-kawan ya, seperti inilah penampakannya ya. Ini saya record pelan-pelan. Nah di sini inilah penampakannya. Nah, di sini ini. Nah, seperti inilah penampakannya ya, sahabat-sahabat Mokacino YT channel. Jangan lupa ya sahabat semua ya untuk tekan lonceng notifikasi untuk melihat updatean terbaru ataupun video-video terbaru yang kami unggah sebagaimana untuk tontonan edukasi gitu ya. Karena subscribe dan like komen Anda itu berpengaruh nantinya, berpengaruh untuk perkembangan channel YouTube-nya. Nah seperti itu ya. Oke, terima kasih semua ya sahabat-sahabat Mokacino YT channel. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, tekan like, komen, lalu subscribe, tinggalkan jejak untuk Mokacino YT channel. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.